Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 9 dan 10. Ibrani 6 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saya berikan judul dari renungan ini, sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Sebelum ayat 9 dan 10 yang kita baca ini, ada satu perbandingan bagaimana orang Kristen sejati dengan orang-orang Yahudi yang selama ini mereka melakukan semua ritual keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang menunjukkan kesalehan mereka, ternyata mereka tidak melakukan dengan benar. Tetapi orang Kristen melakukannya dengan hal yang berbeda. Di sini dikatakan, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Orang Kristen tahu kita melakukannya di dalam iman kepada Kristus. Orang Kristen tahu kita melakukannya di dalam kepercayaan kepada Kristus yang sudah menebus kita dari ikatan dosa, melepaskan kita dari maut, sehingga kita boleh dimenangkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kita ada di dalam perjanjian baru melalui karya Kristus di kayu salib. Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi yang tidak membawa mereka kepada keselamatan. Tapi kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Kalau dalam konteks kemerdekaan Indonesia, mungkin sama kita waktu ada di dalam dosa seperti ada di dalam penjajahan. Kita terkurung, kita tidak bisa melakukan hal yang baik, kita tidak mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika penjajah itu sudah pergi, kemerdekaan didapatkan, ada hal baru yang tentu lebih baik dari hal yang sebelumnya. Sebagai negara yang sudah merdeka, tentu orang meresponinya akan mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin. Akan melakukan hal-hal yang berbeda. Statusnya sekarang berbeda dari bangsa atau orang yang dijajah menjadi bangsa atau orang yang merdeka. Demikian juga ketika kita sudah merasakan anugerah Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita sekarang menjadi orang yang berbeda. Kita bukan lagi berjuang untuk diri kita. Berjuang untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu karena kita sudah mendapatkannya. Tapi sekarang kita mau meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita berjuang untuk memajukan kerajaan Allah. Kita berjuang untuk melakukan pekerjaan baik yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita berjuang supaya kita boleh mengisi hidup yang Tuhan sudah percayakan ini dengan sebaik mungkin. Menjalaninya dengan sebaik mungkin. Kalau di ayat 10, pekerjaan dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Di bagian ini pun, ketika kamu sudah mendapatkan anugerah keselamatan, ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ada kasih seperti kasih Kristus yang sudah kamu rasakan, yang harus dibagikan kepada orang lain. Inilah kita sekarang, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita akan terus memperbarui hidup kita hari demi hari. Kita akan terus belajar hari demi hari. Kita akan terus berjuang hari demi hari. Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik. Kita mau hidup kita pun menjadi hidup yang terbaik. Kita mau terus berjuang. Kita mau terus berjuang. Tentu diperlukan kerja keras. Tapi Tuhan sendiri juga akan menolong dan menguatkan kita. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang kalau dibayangkan di sini bukan seperti yang orang Yahudi yang tidak tahu apa yang dia lakukan itu. Tapi kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita tahu, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita melakukannya supaya lebih banyak orang yang boleh mengenal Kristus. Kita melakukannya supaya kerajaan Allah itu yang menjadi fokus dari apa yang setiap kita lakukan. Semoga termasuk ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia, hidup kita yang sudah dimerdekakan bukan cuma dari penjajah yang di dunia ini, tapi dimerdekakan dari ikatan dosa itu. Kita boleh hidup di dalam kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin.
hidup kita boleh dirasakan dampaknya oleh setiap orang yang ada di sekitar kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Hidup kami menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Karena itu kami harus terus berjuang untuk melakukan yang baik di dalam hidup kami. Sehingga kebaikan kami pun boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Bukan supaya kami yang dipuji, tapi mereka boleh melihat Tuhan yang baik, yang terlebih dahulu memberikan anugerahnya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.